Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Waktu yang indah yang Tuhan berikan, kami mau pakai bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, robot AI bernama Sophia diciptakan dan diisi dengan program yang sangat baik. Tapi dalam beberapa sesi interview, ia mengatakan bahwa dia berencana untuk mendominasi manusia dan bahkan akan menghancurkan manusia. Padahal manusia adalah pencipta dari robot AI ini. Apa yang dikatakan oleh Sophia sebagai sebuah robot yang cerdas sangat mencengangkan, mengingat bahwa ia sebenarnya diprogram untuk keperluan kemanusiaan. Tapi kata-katanya justru ingin meniadakan manusia. Di dunia ini ada 3 teori tentang asal-usul manusia. Pertama adalah teori penciptaan. Kemudian ada teori evolusi. Lalu ada juga teori evolusi teistik. Teori evolusi menyatakan bahwa manusia berasal dari suatu organisme yang sangat kecil, jauh di masa yang lampau, lalu berubah secara perlahan dalam jangka waktu ribuan juta tahun. Sedangkan teori evolusi teistik merupakan penggabungan antara teori evolusi dan penciptaan. Pencetus teori evolusi yang bernama Charles Darwin di masa tuanya menyatakan penyesalannya atas teori yang dibuatnya dan ia kembali kepada kebenaran Alkitab. Tapi sayangnya ia tidak bisa mengubah keadaan di mana sudah begitu banyak orang yang percaya pada teori evolusinya. Kita tidak percaya pada teori evolusi maupun teori evolusi teistik, tapi yang kita percayai adalah teori penciptaan, yaitu bahwa semua yang ada di semesta ini diciptakan oleh Tuhan, termasuk kita manusia juga diciptakan oleh-Nya. Hanya sayangnya ada banyak orang yang bersikap memberontak terhadap Tuhan dan tidak mengakui bahwa dirinya diciptakan, serta ingin meniadakan Tuhan, Sang Pencipta. Dalam Yesaya 43 ayat 7 ini tertulis, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat firman Tuhan ini jelas menyatakan bahwa kita semua diciptakan oleh Tuhan. Dan tujuan dari penciptaan itu ialah untuk kemuliaan Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita mengerti tentang diri kita pribadi sebagai manusia ciptaan Tuhan. Yang pertama, Tuhan menciptakan kita segambar dengan dirinya. Dalam Kejadian 1 ayat 26-27 tertulis bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini berarti bahwa kita diciptakan begitu berharga dan mulia. Kita tidak diciptakan seperti monyet, seperti kutu, atau seperti apapun yang lainnya. Tapi kita diciptakan menurut rupa Allah. Ada suatu pola yang Tuhan pakai dan tetapkan dalam penciptaan diri manusia. Dan pola itu adalah diri Allah sendiri. Itu sebabnya saudara, teori evolusi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sejak awal Tuhan menciptakan manusia dengan berdasarkan sebuah rancangan yang mulia, yang indah, sesuai dengan dirinya. Yang kedua,
Tuhan menciptakan kita manusia dengan tujuan yang mulia. Dalam Yesaya 43 ayat 7 ini dikatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kita tidak diciptakan untuk menjadi sampah di dunia ini. Kita tidak dibuat Tuhan untuk melakukan hal-hal yang merusak citranya sebagai pencipta kita. Tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan yang membuat dan yang membentuk diri kita. Iblis ingin membelokkan tujuan kita dari yang sebenarnya. Tapi kita tidak boleh membiarkan itu terjadi. Dari dalam hati kita, kita pun harus punya kerinduan untuk menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan dengan melakukan kehendak firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang diciptakan Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Hanya dengan mengikuti tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita dapat mengalami pencapaian hidup yang sejati, dan kita dapat memenuhi potensi kita sebagai manusia yang istimewa dan berharga serta mulia di hadapan-Nya. Mari kita selalu bersyukur karena karya ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ia yang menciptakan kita sempurna. Marilah kita hidup dalam kesempurnaan tujuannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena firman-Mu memberikan kami pengertian, sehingga kami mengerti akan apa yang menjadi tujuan hidup yang Tuhan tetapkan bagi kami. Kami adalah ciptaan-Mu, kami adalah milik-Mu, dan sudah sepantasnya kami memuliakan Engkau yang adalah pencipta kami. Tuntun kami selalu ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami senantiasa selaras dan seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin kami dan sertai kami, supaya kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam masalah pergumulan, agar kuasa Tuhan bekerja, kesembuhan terjadi, ada kelepasan, ada pemulihan, ada mujizat Tuhan yang ajaib yang terjadi dalam kehidupan setiap kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang terus berkarya dan menuntun kami dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.